Hey Sobat Factors, kembali lagi di channel Fakta Fiktif. Membahas seputar psikologi. Psikologi adalah sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Para ilmuwan dan ahli psikolog dari zaman dahulu telah melakukan penelitian-penelitian tentang perilaku dan kebiasaan manusia loh guys. Nah, di video kali ini, Fakta Fiktif akan mengulas tentang 5 fakta unik psikologi di kehidupan sehari-hari. Cus, tunggu apa lagi? Let's do the shall we? Menguap bisa menular. Menguap adalah sebuah gerakan respon alamiah tubuh untuk menandakan suatu hal, seperti saat sedang mengantuk dan kekurangan oksigen. Namun, pernah nggak sih Sobat Factors tiba-tiba menguap saat melihat orang lain sedang menguap? Nah, kok bisa? Kejadian ini biasa disebut dengan ekophenomenon oleh para ilmuwan. Ekophenomenon disebabkan karena tiruan atau respon otomatis otak ketika melihat sebuah aktivitas. Menurut psikologi, menguap saat melihat orang lain menguap menunjukkan sebuah empati dan ikatan batin. Penelitian menunjukkan semakin sedikit kadar empati seseorang, maka akan semakin kecil kemungkinan mereka menguap saat melihat orang lain menguap. Nah, jadi Sobat Factors termasuk orang yang punya empati besar atau enggak nih? Tulisan tangan yang jelek. Sobat Factors, pernah nggak sih minder atau insecure gara-gara tulisan tangan kita jelek? Pasti pernah kan? Tapi tenang saja, karena sebenarnya tulisan tangan yang jelek ternyata menggambarkan sebuah kepintaran loh. Lah, kok bisa? Menurut sebuah penelitian psikologi, orang dengan tulisan tangan yang jelek umumnya merupakan orang dengan kecerdasan otak yang tinggi. Hal ini dikarenakan otak mereka berpikir lebih cepat dari kemampuan tangan, sehingga otak mereka lebih memprioritaskan untuk menuangkan isi pikiran mereka sendiri tanpa berfokus pada seni dan kerapihan tulisan. Namun, orang-orang dengan tulisan tangan bagus belum tentu mereka tidak jenius ya. Itu berarti kemampuan seni dan fokus kerapihan tulisan tangan mereka secara otomatis bisa mengimbangi isi kepala atau pemikiran mereka. Nah, kalau Sobat Factors sendiri, tulisannya gimana nih? Udah bagus atau belum? Usia stres. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association pada tahun 2012 dengan tema Stress in America. Penelitian ini menunjukkan bahwa usia stres orang-orang ternyata paling tinggi adalah ketika mereka menginjak usia 18 sampai 33 tahun loh. Hal ini masuk akal saja, sebab di usia tersebut kita baru saja memasuki dunia yang benar-benar nyata, di mana masa kanak-kanak telah pergi dan segala sesuatu yang kita hadapi semakin nyata dan memiliki konsekuensi. Di rata-rata usia tersebut, umumnya orang akan memiliki beberapa masalah yang membuat mereka stres, seperti masalah finansial, ekonomi, rumah tangga, masalah percintaan, pertemanan, masalah di tempat kerja, dan lainnya. Namun, ketika telah menginjak usia 34, orang akan semakin bisa mengontrol stres dan emosinya, sehingga mereka bisa hidup lebih tenang dan lebih dewasa. Nah, kalau Sobat Factor sendiri, sudah bisa mengontrol stres dan emosi belum? Kepribadian mempengaruhi berat badan. Tahukah Sobat Factors, kalau ternyata berat badan seseorang dapat dipengaruhi karena kepribadiannya loh? Hah, kok bisa?
Menurut studi yang dilakukan oleh American Psychological Association, kepribadian akan mempengaruhi penurunan dan peningkatan berat badan seseorang. Misalnya, para individu dengan kepribadian impulsif cenderung akan memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas. Oh iya, kepribadian impulsif adalah kondisi di mana seseorang mendapatkan dorongan untuk melakukan sesuatu secara langsung tanpa memikirkan konsekuensi yang mungkin terjadi ke depan. Orang dengan kepribadian ini cenderung tidak bisa menjaga pola makan mereka, sehingga berdampak pada peningkatan berat badan. Biasanya, mereka akan abai dan cuek terhadap berapa sih kalori yang masuk ke tubuh dalam hari ini, sehingga lama-kelamaan mereka dapat terkena obesitas atau peningkatan berat badan di luar batas normal manusia pada umumnya. Akibat terlalu bahagia. Sebuah fakta menarik psikologi yang terakhir adalah kalau kita terlalu bahagia, kita bisa kekurangan waktu tidur. Hal ini dikarenakan perasaan senang dan bahagia yang melekat pada diri seseorang akan terus dirasakan dan akan menghalangi perasaan lain yang berusaha muncul, seperti perasaan kantuk. Sebagai contoh, orang yang baru saja mendapatkan promosi jabatan di kantornya misal, cenderung akan membawa perasaan bahagianya ke dalam rumah dalam jangka waktu yang lama. Pikirannya tidak akan teralihkan oleh hal lain selain kenaikan jabatan yang baru saja ia peroleh. Hal ini membuatnya selalu terngiang-ngiang akan momen bahagia itu dan terus-menerus mengingat peristiwa pada saat ia naik pangkat atau naik jabatan, sehingga akan menghalangi perasaan kantuk dan ingin tidur yang muncul. Itulah juga mengapa kita seringkali tidak bisa tidur setelah baru jadian dengan doi ya guys. Nah, oleh sebab itu, tubuh dapat merasakan kelelahan akibat kurang tidur pada waktu malam hari. Nah, ternyata terlalu bahagia juga kurang baik ya guys. Oh iya, kalau Sobat Factor sendiri biasanya tidak bisa tidur karena apa? Nah, itu tadi adalah 5 fakta unik psikologi di kehidupan sehari-hari. Semoga tayangan tadi bisa menghibur serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan Sobat Factor semua di rumah. Stay tune and see you on the next video. Dukung terus channel Fakta Fiktif agar selalu bisa menemani Sobat Factor semua di rumah dengan cara like, comment, and share video kami ya guys. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng. Oke, bye-bye.